Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan sehat selalu. Untuk yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, kenalkan aku Sora. Jangan lupa di subscribe. Kalau channel ini jadi channel kesukaan kamu, Sora doakan rezeki kamu banyak. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih juga. Dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Hari ini kita akan membaca dengan sebuah tema yang diam-diam memperhatikan kamu. Siapa sih orang ini? Bisa saja orang ini memang naksir kamu, memang suka kamu, atau memang ngefans sama kamu. Apapun itu kita akan lihat ciri-cirinya dan bagaimana cerita kalian, ya. Yang pertama, ada ciri-ciri dari piano. Nah, ini menandakan orang yang memang memperhatikan kamu ini diam-diam adalah orang yang menyukai musik, ya. Dia menyukai musik, bisa main alat musik, juga kerja di industri musik juga bisa, ya. Atau memang kamu sama dia punya selera musik yang sama. Misalnya lagu-lagu yang kamu suka, misalnya kamu suka lagu klasik, dia juga suka lagu klasik. Kamu suka lagu hip hop, dia suka lagu hip hop. Jadi di sini ada kesamaan selera musik di antara kalian, ya. Ada kamera, ya. Ini menandakan orang ini itu bisa saja adalah orang yang memang suka fotografi, ya, suka foto-foto atau memang justru kerjaannya dia berhubungan dengan foto, videografi, ya. Atau ini juga bisa menunjukkan bahwa dia sering sekali memperhatikan kamu dari foto-foto kamu, ya. Foto-foto kamu, video-video kamu yang kamu posting di sosial media atau kamu sharing sama dia, itu tuh jadi sesuatu yang dia perhatikan dan sesuatu yang dia keep, ya. Di sini juga kalau Sora lihat ngomongin kamera, bisa saja orang ini punya suatu momen-momen atau saat-saat memang yang dihabiskan sama kamu adalah sesuatu yang kenangan berarti buat dia. Mungkin memang kalian cuma sekarang sebatas teman aja, tapi ternyata kok banyak kenangan-kenangan yang dilewatkan sama-sama itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan di antara kalian berdua, ya. Lagi-lagi radio, ya, lagi-lagi ngomongin musik, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia hobinya mungkin dengerin radio, ya. Mungkin dia kerja juga di radio atau broadcasting, atau memang suka dengerin lagu atau dengerin radio sambil ngobrol sama kamu juga, ya. Balik lagi soal ngomongin industri musik yang sangat kenceng di sini, ya. Nah, di sini kita juga akan tambahkan lagi ciri-cirinya yang berikutnya adalah kacamata. Orang ini bisa saja memang berkacamata atau pakai soft lens bisa, entah pakai kacamata biasa atau memang pakai kacamata yang kacamata sunglasses gitu ya. Tapi kan ciri-cirinya dia memakai kacamata. Sebentar ya, Sora belum siap. Kita akan ambil ciri-ciri satu lagi. Televisi, ini bisa menandakan bahwa dia memang bekerja di media. Ini TV dengan radio itu adalah media, ya. Ada yang bekerja di media, atau memang dia juga suka nonton. Ya, mungkin kalian salah satu agendanya ketika pergi bareng adalah orang yang nonton film barengan sama kamu. Entah itu nonton Netflix sama-sama, atau sekedar nonton di bioskop dan sebagainya. Atau orang yang memang pecinta film, ya, suka nonton, hobinya dia. Sekarang kita mau lihat, ya, kenapa dia diam-diam memperhatikan kamu, ya. Yang pertama, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu memang belum mengungkapkan sejujurnya atau seterbuka mungkin dia memperhatikan kamu sebenarnya, karena dia sedang dalam situasi transisi, ya. Mungkin saja ada yang baru putus dengan kekasihnya, ada yang masih proses bercerai, masih proses pisah, masih proses baru saja pindah rumah, pindah kerjaan, baru saja berhenti kerja, baru saja memulai usaha baru karena kemarin mungkin usaha yang lama nggak berhasil dan sebagainya. Jadi kalau sholat di sini, ini adalah orang yang sedang masa transisi di dalam hidupnya dia, ya. Jadi makanya dia itu masih memperhatikan kamu, tapi masih banyak pertimbangan untuk langsung mau menunjukkan sama kamu. Karena kalau Sora lihat di sini masih ada proses. Jadi
belum stabil, masih transisi, masih perpindahan. Ya masa masih proses pindah atau pisah sama yang lain atau baru pisah sama yang lain udah langsung hap ke kamu dan sebagainya. Jadi Sora lihat di sini dia punya pertimbangan dari di sisinya dia untuk tidak terbuka dulu. Salah satunya adalah karena dia merasa bahwa dia masih perlu proses transisi menjadi lebih tenang atau lebih stabil. Yang dia lebih pikirkan adalah salah satunya pertimbangan dia jangan sampai kan kayaknya sebagai pelarian lah gitu loh, sebagai tempat bertumpu sementara. Jadi kalau Sora lihat dia masih memperhatikan diam-diam itu karena memang sekarang fokusnya dia itu memang masih proses untuk transisi, ya. Dan dia itu masih berusaha untuk men-taking control hidupnya dia. Nah, karena banyak proses transisi di sini yang Sora lihat, ya, hidupnya dia kan nggak stabil, ya, secara mungkin mental, pikiran, hati, keuangan, macam-macam, ya. Karena transisinya Sora lihat di sini transisi yang cukup rumit gitu ya, sehingga banyak hal yang harus dipikirkan dan direncanakan, ya. Kalau Sora lihat di sini banyak yang memang secara analisa menurut dia itu nggak stabil dan masih oleng. Jadi fokusnya dia itu memang lebih kepada pingin untuk hidup dia itu dibawa kontrol dulu, dibawa kendali dulu dengan benar. Ini belum azan ya, masih jam 5.15 ya. Itu ada suara dari luar tapi belum azan. Kalau ada azan untuk sholat yang berikutnya, Sora akan biasa pause dulu ya teman-teman. Nah, di sini kalau Sora lihat, orang yang pingin lebih bijaksana dalam mengambil langkah di dalam hidupnya dia. Ya, mencoba untuk melihat dulu gambaran besar di dalam hidupnya dia seperti apa, teman-teman. Ya, jadi kalau Sora di sini sebenarnya seseorang yang cukup bijaksana ya, daripada langsung bergerak, dia lebih kepada melihat vision dulu sama hidupnya dia seperti apa. Ya, tuh kan? Orang yang kayak lebih kepada orang yang apa ya Sora bilangnya ya? Konvensional, orang yang lebih kepada seperti orang yang mengutamakan sebagai seseorang yang tradisional. Jadi mengutamakan dulu kestabilan secara diri, kestabilan secara pikiran, baru nanti ngomongin masalah lebih lanjut. Jadi dia itu lebih kepada percaya bahwa yang namanya membangun sesuatu, apalagi relationship dan sebagainya, harus dengan fundamental atau basic yang kuat. Jadi dia lebih tradisional orangnya. Ya, bukan tipe yang main hajar bleh gitu loh. Tipe yang lebih kepada kita siapkan dulu secara fondasi, akunya udah siap, situasi aku lebih kondusif, lebih nyaman, baru bisa melakukan pergerakan. Makanya itu lebih kepada diem. Ya, bukan karena diem itu bukan karena malu atau gimana gitu ya, tapi lebih kepada berpikir yang terbijaknya itu sebenarnya seperti apa, ya. Kita mau lihat kenapa sebenarnya dia memperhatikan kamu, ya. Yang pertama, kita mau lihat ini agak nempel-nempel, ya. Dia melihat ya, kamu adalah sosok yang memberikan, dia melihat kamu sebagai sosok yang memberikan kedamaian, dan dia bisa melihat kamu adalah sosok yang tulus. Ya, jadi dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa memberikan ketenangan, tulus, ada daya tarik kamu secara tersendiri yang dia melihat ketulusan hati kamu. Ya, misalnya kamu sudah mau nolong orang, ya sudah benar-benar mau tolong, nggak usah yang sampai dikejar-kejar, diungkit-ungkit, harus dibilangin makasih banget gitu. Dia bisa melihat kamu punya intensi yang baik dari hati kamu. Jadi orang ini tertarik atas kebaikan hati kamu. Ya, ketulusan hati kamu dan bagaimana kamu ingin berkorban, ya. Mungkin untuk keluarga kamu, untuk orang-orang di sekitar kamu, ya. Dan dia juga melihat kamu sebagai orang yang menarik secara energi sex appeal, ya. Dia melihat kamu itu seperti sosok yang bisa membuat dia itu kayak positif, kamu ceria, kamu light gitu loh. Yang ngebuat dia itu kayak ngerasa kalau jalan dengan kamu itu ada energi dari sesuatu yang tenang, menjalin relasi dengan kamu itu sangat mudah. Kamu sangat mudah didekati, tidak sulit gitu ya. Dia juga melihat kamu seorang yang sudah stabil, ya, stabil secara emosional, stabil secara pikiran, stabil mungkin secara ekonomi dan sebagainya. Sehingga kamu bisa menjadi seseorang yang menyupport dengan baik, ya, menyupport orang-orang di sekitar kamu. Mungkin termasuk dia ya, kalau Sora lihat di sini. Orang itu bisa saja memang udah dekat sama kamu. Cuma bisa saja orang yang kayak, kok Sora dari kemarin aku tungguin dia tidak menyatakan juga sebenarnya.
Sebenarnya bukan karena nggak menyatakan karena nggak suka, tapi lebih kepada yang tadi Sora bilang, masih proses transisi. Dia orangnya lebih konvensional, tradisional gitu loh, ya. Di sini dia juga merasa kamu punya energi dari pencerahan yang sangat tinggi, ya. Dia merasa kamu tuh punya energi ceria, cerah, ya, dan kamu tuh buat dia itu punya aura yang berkilau. Cara berpikir kamu juga bisa memberikan pencerahan, ya. Dia selalu melihat kamu sebagai orang yang positif dan menarik, bright, ya. Itu yang dia lihat dari kamu menjadi daya tarik tersendiri yang dia perhatikan ada di dalam diri kamu, ya. Orang yang auranya ceria, nggak harus make up tebel, nggak harus gimana, tapi sudah menjadi sangat menarik. Kamu juga orang yang berhati-hati, tapi orang yang lebih kepada stabil, ya. Jadi kura-kura itu sering dianggap binatang yang lelet. Sebenarnya kura-kura itu lambat tapi stabil dan pasti. Dan sering sekali kura-kura juga diasosiasikan dengan kebijaksanaan. Karena biasanya kura-kura itu berumur panjang, ya. Kita mau lagi berikutnya. Nah, selain dari itu, dia juga memang sangat menyukai daya tarik kamu secara energi. Secara buat dia, kamu tuh seperti kristal, kamu tuh seperti punya kecantikan tersendiri dan kegantengan tersendiri yang membuat dia nyaman berada di dekat kamu, ya. Di sini orang ini tuh sering sekali punya lagu-lagu yang mengekspresikan perasaan dia ke kamu. Jadi mungkin dia sering pernah kirimin kamu lagu, sharing kamu, dengerin dong lagu ini, enak loh lagunya. Nah, itu sebenarnya adalah perasaan dia ke kamu. Kalau Sora artis ini, orang ini banyak mengungkapkannya lebih kepada secara simbolis atau secara tidak langsung orangnya, ya. Dan orang ini sangat suka banget ngobrol-ngobrol sama kamu. Banyak dari percakapan kalian, obrolan kalian, bisa dari yang santai sampai serius, semua membuat dia merasa sangat nyaman ngobrol sama kamu. Biasanya kalian suka ngopi atau ngeteh bareng, ya. Oke, kita mau lihat seperti biasa kita akan menggarnish dengan pesan-pesan cinta, ya. Seperti biasa kalau di Sora Tarot harus ada manis-manisnya, ya. Manis-manisnya apa ini Sora? Manis-manisnya yang diam-diam memperhatikan kamu. Dia itu merasa kamu sebagai sosok yang sangat berharga dan penting. Nah, karena dia merasa kamu berharga dan penting, dia tidak ingin mempermainkan hati dan perasaan kamu. Ya, makanya kenapa dia memilih untuk diam dulu, tidak terang-terangan dan mempersiapkan diri, karena dia tidak mau menyakiti kamu karena kamu menurut dia adalah seseorang yang berarti, ya. Jadi dia nggak mau kayak kamu tuh orang baik, kamu tuh sesuatu yang baik buat dia di mata dia, gitu ya. Jadi jangan sampai harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Walaupun di sela-sela itu dia selalu kok ada proses yang sedikit mancing-mancing ke kamu gitu ya, ada teasing-teasing, mancing-mancing, sedikit-sedikit ada genit-genitnya ke kamu ya. Sebenarnya dari situ kamu sudah tahu bahwa sebenarnya dia diam-diam memperhatikan kamu walaupun tidak belak-belakan mengungkapkan sekarang. Dia lebih kepada melihat seseorang untuk life partner. Namanya life partner itu udah serius, makanya dia tidak mau mempermainkan, ya. Lebih memilih untuk persiapan dulu benar-benar, ya, secara stabil karena memang mau untuk jangka panjang. Apalagi untuk mereka yang baru transisi dari gagal hubungan, ya, pasti otomatis jadi lebih berhati-hati, ya kan? Karena kalau Sora lihat di sini sebelumnya orang ini pernah mengalami situasi third party situation. Ya, dia pernah dijadikan orang ketiga dalam hubungan atau dia pernah menghadirkan hubungan ke orang ketiga itu juga bisa sih. Tapi kalau Sora di sini lebih kepada dia yang dikhianati ya, atau dia itu dijadikan orang ketiga di hubungan orang yang satunya lagi, gitu loh. Itu sih, yang makanya dia lebih kepada berhati-hati karena kali ini mau benar-benar buat serius, ya. Dan dia melihat bagaimana kamu sangat mencintai diri kamu dan itu menjadi energi yang sangat kuat dan sangat baik untuk dia. Dia rasainnya energi kamu sangat positif, ya. Dan dia merasa akan datang waktu yang tepat nanti buat kalian itu bisa untuk kayak apa ya, sama-sama. Dia merasa tenang aja, jodoh tidak akan tertukar, jodoh tidak akan datang terlambat, jodoh tidak akan datang kecepatan. Semua ada waktu yang tepat. Itu yang dia yakini dan percaya ini. Jadi ini hanya masalah ngomongin waktu, ya. Jadi
Kartu Sora di sini dia berharap sebenarnya ada kesempatan untuk mengembangkan relationship ini secara pelan-pelan sama kamu. Orang ini punya harapan kamu mau mengembangkan relationship dengan dia secara bertahap ya. Dia tidak maksa tapi dia berharap kamu mau. Ya, walaupun Sora lihat di sini memang banyak beberapa di antara kalian yang ragu ya sebenarnya gitu loh. Kita lihat gimana kalian kalau jalan ke depan. Saat di sini akan banyak dia akan menawarkan untuk hubungan yang baru yang lebih baik pastinya ke depan ketika situasi dan kondisi dia sudah lebih kondusif ya. Dia akan memanifestasikan kamu. Itu yang Sora lihat di sini. Dia akan berusaha menawarkan yang terbaik yang bisa di dalam dirinya dia, makanya salah satunya siapin secara finansial. Nanti kalau finansial dia udah siap, udah stabil, dia akan menawarkan, ini loh, aku udah ready, yuk kita sama-sama. Dia berusaha untuk mempertahankan kamu tetap ada di dalam dirinya dia. Ya, karena kalau sekarang dia itu merasa insecure dengan situasi dia yang tidak kondusif. Makanya dia berusaha untuk finansial dulu nomor satu. Karena dia merasa kayak aku nggak bisa pertahanin kamu kalau finansial aku goyang ya. Kalau orang yang baru putus itu bisa finansialnya goyang loh. Apalagi kalau yang punya tabungan bareng-bareng, udah rencana bareng-bareng masa depan, tiba-tiba semuanya harus goyang ya. Itu kalau yang Sora lihat. Jadi kesini tuh kayak lebih kepada energi untuk berusaha menstabilkan finansial dulu, hal-hal yang realistis dulu yang akan dia lakukan. Ya, dia akan lebih kepada mencari guidance dari semesta ini. Dia percaya bahwa nanti akan waktunya yang menjadi misteri dari Tuhan dan semesta, dia akan diarahkan ke kamu. Dia yakin. Dia masih dalam proses perjalanan jiwa juga. Dengan situasi yang transisi tadi adalah perjalanan jiwa. Ya, jadi kalau kamu memang merasa bahwa kamu percaya ada yang namanya divine timing, silahkan jalan dengan orang ini. Karena kalau Saudara lihat di sini, orang ini punya niat yang positif ke kamu, punya niat yang pingin bisa mempertahankan dengan hal yang realistis. Itu yang Saudara lihat. Kalau kamu mau memberi kesempatan ke orang ini, silahkan. Orang yang positif, orang yang masih mencari perkembangan jiwa juga. Dan dia percaya segala sesuatu tuh ada timingnya. Tapi secara garis besar Saudara lihat sih, walaupun kalian gak jadian, misalnya pun gak berakhir sama-sama, tetap mengkeep orang ini dalam hidup kamu bisa jadi hal yang positif kok. Meskipun misalnya kayak, aku gak bisa jadian Sora karena aku gini gitu ya misalnya. Apapun itu, Saudara lihat, orang ini bisa kasih kamu value. Orang ini bisa jadi orang yang baik untuk hidup kamu. Jadi kamu bisa pertahankan kalau kamu mau. Kalaupun gak sama-sama, tetap bisa jadi sahabat baik dan sebagainya. Itu sih yang Sora lihat. Astrologinya Aquarius, Leo, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Ya. Sekarang kita mulai untuk alfabetnya. X, R, O, U, T, L, O, B, H, V, G, I, Z, M, K. Kita geser ya. Dan B. Serta L dan S. Dicek dong, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, dan sebagainya. Kalau bingung silakan di pause aja ya, nanti bisa di zoom. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Dan yang pengen personal reading atau yang pengen bantu untuk donasi pengembangan YouTube channel dengan super sticker, silahkan. Lalu nanti Sora akan berikan 1 kartu gratis pembacaan untuk perjalanan cinta kamu, ya, atau umum kalau kamu nggak nanya, atau bisa yang lainnya di kolom bawah, ya. Terima kasih Sarah, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye!